Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, waktu, dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Halwa Humaida, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam Win Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 244110402020. Video ini saya buat sebagai tugas individu dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih yang dibimbing oleh Bapak Ishak Surya Nugroho MSI. Dalam video ini saya akan membahas 5 poin penting dalam Ushul Fikih, yaitu pertama, pengertian ushul fikih. Yang kedua, sejarah perkembangan ushul fikih. Yang ketiga, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, masalah dan maqasid syariah. Yang kelima, contoh penerapan ushul fikih dalam kehidupan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian ushul fikih. Secara bahasa, kata ushul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu ushul dan fikih. Kata ushul merupakan bentuk jamak dari asal yang artinya dasar, fondasi, atau pokok. Sementara itu, kata fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Jadi, jika digabungkan, ushul fikih bisa dimaknai sebagai dasar-dasar dalam memahami hukum-hukum Islam. Sementara itu, secara istilah, para ulama mendefinisikan ushul fikih sebagai ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum syar'i dari sumber-sumbernya yang otoritatif, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ilmu ini menjadi alat penting bagi para mujtahid untuk menyusun dan menetapkan hukum Islam terhadap permasalahan yang muncul, terutama yang belum ada ketentuannya secara langsung dalam nas. Salah satu tokoh besar dalam dunia Islam yaitu Imam Al-Ghazali memberikan definisi ushul fikih sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya dapat sampai pada pengetahuan hukum-hukum syar'i yang bersifat amali dari dalil-dalilnya secara rinci. Definisi dari Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa ushul fikih bukan sekedar ilmu teori, melainkan ilmu yang bersifat aplikatif dan menjadi fondasi utama dalam membentuk hukum-hukum syariat yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan memahami ushul fikih, kita tidak hanya mengetahui apakah suatu perbuatan itu halal atau haram, wajib atau sunnah, tapi kita juga memahami mengapa hukum itu ditetapkan seperti itu. Kita diajak untuk melihat proses berpikir dan logika syar'i yang digunakan oleh para ulama ketika menetapkan suatu hukum. Ushul fikih juga mengajarkan bahwa hukum-hukum Islam tidak dibuat secara sembarangan, melainkan melalui proses yang sistematis, mendalam, dan penuh pertimbangan maslahat. Inilah yang membuat hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman, meskipun kondisi sosial dan tantangan umat terus berubah. Dengan kata lain, ushul fikih adalah kunci untuk membuka pintu pemahaman hukum Islam secara menyeluruh, tidak hanya lafal hukum, tetapi juga mengerti dari mana dan bagaimana hukum itu berasal. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan ushul fikih. Kalau kita mundur ke masa ketika Rasulullah SAW masih hidup, istilah ushul fikih memang belum dikenal secara formal, tetapi sebenarnya cara Nabi menyampaikan hukum sudah mencerminkan prinsip-prinsip ushul fikih.
Nabi menjawab pertanyaan umatnya dengan wahyu dan juga dengan pertimbangan akal yang sehat. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat ini melanjutkan peran tersebut. Mereka menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad untuk menjawab persoalan baru yang muncul. Masa ini adalah masa awal di mana kaidah usul fikih mulai digunakan, walau belum dibukukan. Perkembangan besar terjadi di masa Imam Syafi'i dengan karya monumentalnya berjudul Ar-Risalah. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i mulai menyusun kaidah-kaidah usul fikih secara sistematis yang kemudian menjadi dasar utama bagi generasi setelahnya. Setelah Imam Syafi'i, muncullah dua pendekatan. Pertama, pendekatan mutakalimin yang bersifat rasional dan filosofis, dan kedua, pendekatan fuqaha yang lebih praktis dan berbasis pada hukum yang sudah ada. Keduanya saling melengkapi dalam perkembangan usul fikih. Di masa Abbasiyah, banyak ulama besar bermunculan seperti Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Juwaini, dan Asy-Syatibi yang kemudian menulis kitab usul fikih. Bahkan sampai sekarang, kitab-kitab itu masih menjadi rujukan utama di berbagai pesantren dan universitas Islam. Dengan terus berkembangnya zaman dan tantangan baru, ilmu usul fikih tidak pernah ketinggalan zaman, justru semakin dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ada pada saat masa klasik. Pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga, tentang sumber-sumber pengambilan hukum Islam. Dalam Islam, hukum-hukum syar'i diambil dari sumber yang disebut adillah syar'iyah. Ada 4 sumber utama, yaitu pertama, Al-Quran sebagai wahyu Allah yang menjadi rujukan utama seluruh hukum Islam. Ia adalah sumber tertinggi yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Sunnah ini menjelaskan dan memperinci hukum-hukum dalam Al-Quran. Kadang bahkan ada hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan secara lengkap dalam hadis. Yang ketiga, ada ijma', yaitu kesepakatan para ulama pada suatu masa terhadap suatu hukum. Ijma' ini mencerminkan pemahaman kolektif para ahli agama yang bisa dijadikan sandaran hukum. Lalu yang keempat, ada qiyas, yaitu analogi hukum. Contohnya seperti narkoba. Meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, ulama mengharamkannya karena dikiaskan dengan khamr, yaitu sama-sama merusak akal dan membahayakan jiwa. Selain itu, ada juga sumber hukum tambahan seperti istihsan, maslahah mursalah, dan urf atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ulama tidak asal menggunakan semua sumber ini, tapi tetap melalui metode yang sistematis demi menjaga kemurnian dan keadilan hukum Islam. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang maslahah mursalah dan maqasidus syariah. Salah satu konsep yang sangat penting dalam usul fikih modern adalah maslahah mursalah ini, yang artinya kemaslahatan atau kebaikan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nas berupa Al-Quran dan hadis, tapi tetap sejalan dengan tujuan syariat.
Contoh nyatanya seperti aturan memakai helm atau sabuk pengaman. Meskipun tidak disebut dalam dalil, aturan itu membawa manfaat dan mencegah bahaya. Maka ulama memasukkannya ke dalam hukum Islam melalui pendekatan maslahah. Nah, maslahah musalah ini erat kaitannya dengan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 tujuan utama yang biasa disebut al-kulliyatul khamsah, yaitu yang pertama ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang kedua hifdzul mali, artinya menjaga harta. Yang ketiga hifdzul aqli, artinya menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasali atau nasabi, artinya menjaga keturunan. Dan yang terakhir hifdzuddin, artinya menjaga pokok-pokok keagamaan atau iman. Semua hukum Islam apabila dikaji lebih dalam pasti berkaitan dengan 5 poin ini. Misalnya larangan narkoba termasuk dalam menjaga akal, larangan zina untuk menjaga keturunan, dan zakat untuk menjaga harta dan solidaritas sosial. Dengan menggunakan pendekatan maqasid ini, ulama jadi bisa lebih fleksibel dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, tentunya tanpa keluar dari nilai-nilai Islam. Terakhir, yang kelima, kita akan membahas tentang contoh penerapan ushul fikih dalam kehidupan. Ushul fikih bukan cuma teori, ilmu ini benar-benar hidup dan bisa kita lihat penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah ketika muncul wabah COVID-19. Kemudian dalam bidang keuangan, muncul pertanyaan tentang transaksi digital, uang elektronik, kripto, dan lain sebagainya. Nah, ulama menggunakan qiyas dan maslahah untuk menentukan apakah jenis transaksi ini sesuai dengan prinsip Islam atau tidak. Dalam segi pendidikan, pembelajaran daring atau online dulunya mungkin tidak dianggap serius, tetapi karena bisa menjaga keberlangsungan ilmu dan menjaga akal, maka ulama memandangnya sebagai sesuatu yang sah dan sesuai dengan maqasid. Bahkan dalam dunia teknologi seperti penggunaan AI dan media sosial, ushul fikih tetap bisa memberikan panduan. Selama penggunaannya sesuai nilai Islam dan membawa maslahat, maka boleh digunakan, bahkan bisa jadi dianjurkan. Semua ini menunjukkan bahwa ushul fikih sangat relevan dalam kehidupan kita. Ilmu ini membuat Islam tidak kaku, tetapi tetap bisa menjaga tantangan zaman, tetapi tetap bisa menjawab tantangan zaman secara bijaksana. Oke, demikian dari saya mengenai ushul fikih, mulai dari pengertiannya, sejarah perkembangannya, sumber-sumber hukum Islam, lalu konsep maslahat dan maqasid, sampai penerapannya dalam kehidupan nyata. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa membawa keberkahan dan menjadi amal jariah. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, dan terima kasih buat yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.